Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Septari Manggali dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi teks anekdot. Semoga kalian dapat memahami tentang teks anekdot melalui penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan dan enjoy! Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari teks anekdot. Ada beberapa definisi teks anekdot, antaranya menurut para ahli dan menurut umum. Yang pertama adalah definisi menurut para ahli. 1. Menurut Chudon J.A., anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa seseorang yang sebenarnya. 2. Wajidah, menurut dia, jika dilihat dari pemaparan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, teks anekdot mirip dengan teks recount. 3. Dandan jaja, anekdot adalah kisah fiktif lucu pribadi seseorang atau tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. 4. Gerot dan Wignall, teks anekdot pada umumnya terdiri atas 5 bagian atau 5 struktur, yaitu abstrak, krisis, reaksi, dan koda. Nah, jika dilihat dari beberapa pengertian dari para ahli sebelum-sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian umum dari teks anekdot adalah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Biasanya berisikan tentang kritikan secara halus yang dibungkus dengan kelucuan. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Apa saja sih struktur dari teks anekdot? Ada 7 bagian atau struktur dari teks anekdot, yaitu 1. Abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. 2. Orientasi. Bagian ini berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. 3. Event. Bagian ini berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi. 4. Krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. 5. Reaksi. Di dalam bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang ditimbulkan di bagian krisis. Yang keenam, koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Lanjut ke penjelasan mengenai ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot meliputi 1. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. 2. Bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks tersebut. 3. Bersifat menyindir. Isi teks anekdot biasanya berisi tentang sindiran dan kritikan yang dibungkus dengan kelucuan sehingga kritikan yang diutarakan menjadi kritikan yang lembut. 4. Bisa jadi mengenai orang penting. Di dalam teks anekdot biasanya berisi tentang kritikan terhadap orang-orang penting. Bahkan, ada jenis teks anekdot politik. 5. Memiliki tujuan tertentu. Teks anekdot sendiri memberikan kritikan secara halus mengenai suatu peristiwa yang terjadi. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Teks anekdot dikemas secara lucu yang di dalamnya juga ada dialognya, maka dibilang mirip dengan dongeng. Namun, hal yang membedakan adalah isi dari teks anekdot adalah masalah yang terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak dan dikritik secara halus, lain dengan dongeng yang hanya fokus terhadap cerita fiktif. 7. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia. Sering terhubung secara umum dan realistis. Maksudnya adalah ada karakter binatang yang berhubungan dengan karakter manusia, entah itu terkait persamaan ataupun perbedaan. Oke, sampai pada bahasan berikutnya yaitu mengenai tujuan teks anekdot.
Teks anekdot dibuat dengan tujuan 1. Membangkitkan tawa pembacanya. Teks anekdot adalah teks yang memang dikemas sedemikian rupa dengan berbagai kelucuan, sehingga para pembaca mengerti sekaligus akan naik moodnya ketika membaca teks tersebut. 2. Sebagai sarana penghibur. Jika di poin 1 sudah tertera jika teks anekdot bertujuan untuk membangkitkan tawa pembacanya, maka sudah sangat jelas bahwa tujuan dari teks anekdot adalah sebagai sarana penghibur bagi pembacanya. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pengkritik. Di dalam teks anekdot terdapat kritikan terhadap tokoh-tokoh atau peristiwa, tetapi kritikan tersebut dikemas dengan berbagai kelucuan sehingga kritikan tersebut terkesan lembut. Lanjut ke pembahasan tentang kebahasaan dalam teks anekdot. Berikut kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau yaitu keterangan waktu yang merujuk pada kejadian di masa lampau. Dan biasanya keterangan ini bersifat ingin menjelaskan suatu peristiwa lampau. Contohnya, masa itu, bulan lalu, dahulu, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dibagi menjadi konjungsi antara satu kata dengan kata yang lain, konjungsi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, dan konjungsi antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Contohnya, dan, karena, maka, dan lain-lain. 3. Terhadap kata kerja atau verba. Verba merupakan kata yang mencerminkan suatu tindakan. Contohnya, makan, minum, berpikir, dan terdiam. 4. Urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Jika sebuah peristiwa diceritakan berdasarkan waktu, maka peristiwa tersebut dikembangkan sesuai dengan urutan waktu, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami peristiwa yang dikritik dari tahapan per tahapan. 5. Menggunakan jenis pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik sebenarnya merupakan majas, di mana pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Contohnya adalah, untuk apa kita bermalas-malasan? Bukankah ini waktunya untuk produktif? Dan yang keenam adalah menggunakan kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisikan tentang suruhan. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, buanglah sampah tersebut, tersenyumlah, diamlah kau. Seperti itu, semoga paham. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah langkah-langkah menulis teks anekdot. Berikut langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Menentukan topik atau tema dengan cara mengamati serta melihat-lihat adakah peristiwa menarik, lalu kita ambil temanya. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai peristiwa dan tema yang akan dibahas. 3. Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Jika sudah menemukan tema, maka peristiwa yang melatar belakangi harus serasi dengan tema yang diangkat. 4. Merinci peristiwa ke dalam struktur atau membuat kerangka. Jika sudah menentukan latar belakang peristiwa, maka selanjutnya adalah membuat rangkaian sesuai dengan struktur teks anekdot. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Rangka yang sudah dibuat selanjutnya dikembangkan dengan cara merangkai kalimat dengan sedemikian rupa supaya menjadi teks anekdot yang padu dan utuh. Dan yang keenam adalah penyempurnaan atau penyuntingan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Isi anekdot. Saat menyunting isi, penulis harus memperhatikan kejelasan topik, kelucuan, dan kekritisan. 2. Adalah struktur. Hal yang harus diperhatikan kembali adalah kelengkapan dan kepaduan struktur. Yang ketiga, kaidah bahasa. Penyuntingan dalam kaidah bahasa harus mencangkup efektivitas kalimat dan ketepatan pemilihan dalam kata-kata.
Dan yang keempat adalah ejaan. Terkadang penulisan kata yang tidak baku diperlukan untuk membangun kalimat percakapan dalam teks anekdot. Akan tetapi, secara keseluruhan, anekdot perlu menggunakan ejaan yang baku. Akhirnya kita sampai pada bahasa yang terakhir, yaitu jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama adalah menurut Lassenberg, meliputi 1. Anekdot artikel. Anekdot artikel berbentuk forma naratif yang mana di dalam ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar. Karena artikel anekdot juga menceritakan sesuatu hal atau tokoh faktual. 2. Anekdot cerpen. Menurut anekdot ini, bentuk anekdot ini berupa cerpen yang biasanya hanya menceritakan sesuatu hal yang lugas. Artinya, cerita tersebut tidak berbelit-belit. Karena itu, cerpen jenis ini cenderung lebih singkat. Yang ketiga, anekdot dialog. Dialog merupakan situasi bahasa utama. Oleh karena itu, teks anekdot bisa berupa teks dialog yang dalam formatnya disebut anekdot format dramatik. Lanjut, berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, teks anekdot dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Anekdot kritik. Anekdot jenis ini bertujuan untuk mengkritik. Kritik ini dapat ditujukan pada siapapun. 2. Teks nasihat. Anekdot nasihat bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot ini terkandung nilai-nilai kehidupan. 3. Anekdot hiburan. Anekdot ini sering digunakan untuk sekedar berkelakar dan juga bisa digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar ataupun penulis dengan pembaca. Dan yang keempat, anekdot politik. Anekdot ini ditulis dengan tujuan mengkritik atau memberi saran kepada pejabat-pejabat yang berkaitan dengan politik. Oke, lanjut ke jenis teks anekdot berdasarkan peristiwa, meliputi anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. 1. Anekdot non-fiksi. Anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenar-benarnya dengan tokoh dan latar belakang yang sebenarnya. 2. Anekdot fiksi. Anekdot fiksi adalah anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau hayal. Anekdot ini menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Berikutnya adalah anekdot sufi dan anekdot binatang. Anekdot sufi adalah anekdot yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama, dan anekdot ini menceritakan pengalaman-pengalaman sehari-hari seorang sufi. Sufi yang menjadi tokoh dalam teks anekdot ini bersifat fiksi ataupun non-fiksi. Dan yang terakhir adalah anekdot binatang. Anekdot binatang adalah anekdot yang menggunakan tokoh binatang. Anekdot ini mengumpamakan binatang layaknya manusia. Anekdot ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan, namun juga bisa untuk mengkritik. Oke, sekian penjelasan dari saya, Aulia Septa Dwi Manggali dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 7. Semoga kalian paham, dan apabila saya membuat kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian paham, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.